Oke, baik sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya menunggu waktunya sebentar. Jadi saya izin mau diseminasi mengenai implementasi 7 jurus BK hebat. Cuma Bapak Ibu untuk pertemuan pada pagi hari ini, nanti yang saya akan diseminasikan hanya 1 jurus, begitu. Ya. Nanti jurus yang akan saya sharingkan itu adalah namanya jaring koneksi Bapak Ibu. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja kita mulai. BK hebat, ya. Jadi begini Bapak Ibu sejarahnya. Sebelum saya melakukan diseminasi di sekolah, ceritanya kemarin bulan November itu saya beserta 15 Bapak Ibu guru dari Kabupaten Maros itu mewakili Kabupaten Maros untuk menjadi Fasda atau fasilitas daerah. Nah, di sini diajarkan ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama itu ada kenali potensi, yang kedua ada kenali emosi, yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi, yang keempat ada jaga konsistensi, yang kelima ada jalin koneksi, dan yang keenam membangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Cuman Bapak Ibu nanti di sini yang akan saya sharingkan itu jurus nomor 5. Ya, jurus nomor 5 yaitu jalin koneksi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi Bapak Ibu, izin saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk sedikit goyang dulu. Springing dulu Bapak Ibu ya. Minta tolong berdiri semua Bapak Ibu kabeh. Iya. Oke. Silakan Bapak. Oke Bapak Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai jurus 5 jaring koneksi.
Ibu yang dimaksud dengan jaring koneksi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, nanti ada namanya simulasi aktif learning. Yang kedua, ada diskusi menggali makna di balik permainan simulasi aktif learning tersebut. Terus nanti kita akan belajar juga mendengarkan aktif dan segitiga restitusi. Jadi kurang lebih yang akan kita bahas pada bagian ini itu ada apa? Seperti itu Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita slide berikutnya. Ya, selamat datang di Juara 8. Sebagai pendekar kali ini kamu akan belajar jurus jalin koneksi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Jasmine akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, next. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke simulasi active learning. Jadi Bapak Ibu minta tolong, Bapak Ibu coba bikin kelompok berdua. Iya, minta tolong. Sambil berdiri boleh Bapak Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu silakan bisa switch ya. Switch dulu. Batu kertas gunting, ya. Batu kertas gunting. Silakan switch batu kertas gunting. 1, 2, 3. Oke. Ya, yang menang dapat A ya. Jadi yang menang kelompok A. Yang kalah otomatis kelompok B. Oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu ada 3 ronde. Coba minta tolong nanti ronde pertama Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang dapat ronde A silakan berbicara, dan Bapak Ibu dulu yang dapat ronde B, silakan sambil main HP. Coba. Yang A silakan berbicara, cerita, curhat. Ya. Ya. Dan yang B silakan main HP. Ya. Bebas Bapak Ibu. Ya. 10 detik saja. Oke. Si A cerita dengan si B main HP. Oke. Ya, 1, 2, 3, oke. Ya, oke cukup. Simulasi kedua. Coba si A bercerita, si B mendengarkan. Ya. Ya, yang pertama tadi kan si A bercerita, si B main HP. Yang kedua si A bercerita, si B mendengarkan. Ya. Oke. Beda ya. Ya. Topiknya sama. Iya, topiknya sama. 5 detik saja. Ya, oke. Cukup Bapak Ibu ya. Nah, coba ke simulasi ketiga. Si A bercerita, si B bercerita. Jadi dua-duanya bercerita. Coba. Ya, oke. Sudah Bapak Ibu ya. Oke, jadi dua-duanya sudah bercerita. Nice. Yuk Bapak Ibu kita diskusi dan kita gali fakta. Dari ketiga ronde tadi, apakah komunikasi berjalan efektif atau tidak efektif yang mana? Yang efektif yang mana Bapak Ibu? Yang kedua ya. Ya, yang ketika kita berbicara yang satu mendengar. Jadi Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau misalkan dua-duanya bercerita Bapak Ibu? Nggak nyambung ya, nggak nyambung. Nah, Bapak Ibu, lalu apa kira-kira syarat suatu komunikasi itu bisa efektif dari tadi yang kita simulasikan tadi? Oke, baik. Yang satu mendengar, satu bercerita.
Jadi pada intinya komunikasi bisa efektif kalau ada orang ketika bercerita dan ada yang mendengarkan ya. Jadi kita sebagai pendengar yang baik kalau ada orang yang bercerita. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana komunikasi biar efektif itu ada namanya rumus mendengarkan aktif. Yang pertama disingkat dengar jak. Nah, yang pertama dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi ketika kita komunikasi dengan siswa, dengan guru, dengan siapapun itu, kalau bisa mulai dari postur tubuh kita harus memperlihatkan postur tubuh yang baik. Nah, seperti itu. Yang kedua, ekspresi yang diperlihatkan. Nah, ini mungkin terlihat sebagai Bapak Ibu ya, ternyata ekspresi yang kita perlihatkan ke lawan bicara itu ternyata sangat mempengaruhi mood kita ataupun mood si pembicara, mood pendengar tadi. Nah, yang ketiga, netralkan posisi. Jadi kita ketika mendengarkan aktif tidak boleh memihak ataupun tidak boleh apa ya namanya, intinya netral Bapak Ibu, kita harus ya di tengah-tengah seperti itu. Yang keempat, hilangkan gangguan. Jadi misalkan ada gangguan apapun, pokoknya kita bikin kalau kita komunikasi terutama memecahkan masalah anak-anak, karena kita di sekolah sebagai guru, itu harus menghilangkan semua gangguan-gangguan yang ada. Contoh misalkan kita bisa komunikasi dengan siswa ataupun Bapak Ibu guru di tempat yang sekiranya itu tidak ada gangguan-gangguan apapun. Seperti mungkin ruang konseling contohnya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya amati isi pembicaraan. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Mengamati isi pembicaraan. Jadi ketika ada orang yang bercerita atau kita mengeksplorasi masalah namanya, itu kita harus fokus ke isi pembicaraan itu. Nah, jadi harus respon dan intinya respon terhadap pembicaraan si pembicara tadi atau si siswa tadi, seperti itu. Nah, yang R itu ada respon. Jadi respon kita harus bagus juga. Tidak boleh kita merespon dengan oh iya gitu. Ya begitu. Jadi bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi yang tidak hanya oh iya, tapi harus ada kata-kata tanggapan yang lebih bisa menggali informasi tersebut, seperti itu. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu ketika berkomunikasi itu ternyata tidak boleh dipotong Bapak Ibu. Jadi selesaikan dulu ceritanya, baru kita masuk dari situ. Nah, saya kira ini Bapak Ibu pasti sudah jago semua di sini. Sudah jago semua. Oke, next ya, kita next dulu. Nah, yang pertama Bapak Ibu dari jurus tadi itu kita akan belajar mengenai keterampilan mendengar aktif yang meliputi keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, merespon, refleksi dan menyimpulkan. Oke. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, keterampilan membuka ada namanya soler. Konsepnya soler Bapak Ibu. Yang pertama S, squarely, menghadap murid secara langsung dengan posisi yang terbuka. Jadi Bapak Ibu ini konteksnya ke siswa Bapak Ibu ya, ke siswa. Jadi ketika kita berbicara harus menunjukkan posisi-posisi yang mungkin berhadapan dengan siswa dan itu membuat siswa nyaman, begitu. Nah, itu namanya squarely. Yang kedua adalah O, open posture atau memperlihatkan posisi tubuh yang terbuka. Yang ketiga ada L, lean atau sedikit mendekat ke arah murid, jadi tidak sandaran, tidak ya, jadi harus memperlihatkan postur tubuh yang bagus. Nah, ini yang E itu kontak mata Bapak Ibu ya. Kontak mata itu ternyata penting Bapak Ibu ketika kita berbicara dengan siswa atau dengan lawan bicara, karena dengan kontak mata yang bagus nanti kita bisa menghasilkan percakapan yang nyaman. Nah, dan yang terakhir adalah R, itu relax. Jadi santai tapi serius, bagaimana ya? Relax, tidak boleh tegang, tidak boleh menghakimi. Nah, itu yang paling penting. Dan itu konteks dari solar itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi konteks dari solar ini atau
keterampilan untuk percakapan itu adalah kita memastikan bahwa siswa atau lawan bicara kita itu bisa nyaman dengan kita, bisa terbuka dengan kita, seperti itu. Oke, kita next dulu. Nah, yang kedua, keterampilan bertanya. Ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, ini Bapak Ibu ya, definisinya mungkin bisa ini ada ya seperti ini, keterampilan terbuka dan tertutup. Saya rasa Bapak Ibu sudah lebih jago. Ya. Ya. Nah, ini dia. Ada definisi, tujuan, contoh, kelebihan, kekurangan, dan penggunaan ideal dan respon yang diharapkan. Nah, kalau pertanyaan terbuka itu respon yang diharapkan, jawabannya panjang, naratif, dan eksploratif. Kalau pertanyaan tertutup, jawaban yang diharapkan itu singkat, jelas, atau bisa dijawab dengan ya atau tidak. Seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi Bapak Ibu kita ketika kita proses menggali masalah, ataupun kalau di BK namanya konseling, seperti itu, eksplorasi masalah. Nah, jadi untuk keterampilan bertanya itu ada dua, pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi kita mau pastikan yang mana. Ketika kita mau konseling ataupun mau menggali masalah siswa itu bisa dipastikan kita mau pakai yang terbuka atau tertutup, seperti itu. Nah, next Bapak Ibu, oke. Jadi untuk yang merespon, refleksi dan menyimpulkan, ini ada video sebentar Bapak Ibu bisa dilihat. Ini Coaching Tirta namanya Bapak Ibu. Sebentar sekali. Ya. Nah, ada namanya model Coaching Tirta. Itu bisa diterapkan untuk menggali pertanyaan, refleksi dan menyimpulkan pertanyaan. Alhamdulillah, video ini menggambarkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan praktik coaching model Tirta. Perhatikanlah setiap tahapan dari model ini. Jadi ini menggambarkan ketika ada siswa yang bermasalah. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin agak sedikit lama, tapi nggak apa-apa. Iya Bu, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi apa yang mau saya bantu dan apa yang ingin kamu capai dalam diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan. Saya merasa kalau saya gak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya itu sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran itu. Jadinya sih baik, cuma saya aja yang kurang ngerti gimana caranya dan paham. Kurang ngertinya gimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya memang belum sungguh-sungguh pelajaran dulu itu, tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, benar-benar nggak ingat Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengerin aja sih, paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya pakai PPT dan video, jadi lebih gampang ingatnya. Kalau boleh dicoba untuk simpulkan. Baik Bapak Ibu, jadi pada intinya ini konsep Tirta itu ketika kita menangani suatu masalah di anak-anak itu diusahakan kita jangan memberikan solusi, tapi kita mengarahkan untuk anak itu bisa menemukan solusinya tersendiri, begitu. Ya, jadi sama halnya dengan proses konseling Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai guru BK juga tidak boleh kita memberikan saran,
tapi kita harus memandirikan siswa itu sendiri. Jadi kita bertanya atau mengarahkan itu anak untuk bagaimana bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya secara teori seperti itu. Jadi hampir sama dengan Tirta tadi. Nah, jadi itu masuk dalam, dan kita juga di sini diharapkan Bapak Ibu sebagai pendengar yang baik, sekaligus kita bisa merefleksi sebenarnya apa sih ini inti masalah dari siswa tersebut. Jadi jangan sampai biasanya Bapak Ibu kita yang penanganan masalah itu biasanya kita hanya melihat gejalanya. Kenapa anak ini suka membolos? Tapi kita tidak telusuri sampai akar masalahnya. Oh, ternyata memang ini anak ada problem rumah tangga, ada problem keluarga di rumah, sehingga dia tidak nyaman belajar di sekolah ataupun pikirannya terganggu ketika belajar, seperti itu. Jadi terkadang kita itu memang termasuk saya sendiri kebetulan juga belum bisa fokus ke inti masalahnya, tapi masih gejala-gejala yang saya hadapi, gejala masalahnya seperti membolos karena memang anaknya malas belajar. Tapi sebelumnya dari malas belajar itu ada masalah intinya. Apa masalah intinya itu bisa digali lewat metode coaching Tirta tadi. Oke, baik Bapak Ibu, kita next dulu. Oke, ini ya. Oke, Bapak Ibu, ini yang kedua. Yang kedua itu koneksi sebelum koreksi. Nah, ini pada intinya Bapak Ibu ada namanya metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana ya? Ini lebih fokus ke seperti konseling, tapi lebih simpel Bapak Ibu. Ya, nanti ada penjelasannya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saat diskusi ini sebagai contoh kasusnya, saat diskusi Dodo terus-menerus mengetuk dan memotong pembicaraan Bu Siti. Dan Bu Siti merasa kesal. Dodo sudah berapa kali Ibu bilang, jangan potong pembicaraan. Setelah diperingatkan, Dodo rada sejenak, tapi kembali berulang. Ya, tindakan yang kelihatan, ucapan yang dikatakan. Vonis hakim. Vonis hakim itu kita memvonis Bapak Ibu. Dodo itu orangnya caper, selalu nyeletuk dan motong pembicaraan, mengganggu jalannya pembelajaran. Jadi dari hasil penelusuran dengan metode segitiga restitusi Bapak Ibu, itu ternyata disimpulkan bahwa Dodo itu sebenarnya punya keinginan dan kebutuhan. Keinginannya apa? Dia pengen merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Dan kebutuhan atau need-nya adalah perhatikan saya, libatkan saya agar saya merasa spesial. Nah, bagaimana caranya menghadapi atau merespon kalau ada kasus seperti ini Bapak Ibu? Tunjukkan perhatian tanpa pelayanan berlebihan. Alihkan dengan melibatkan. Buat kesepakatan atau buat deal. Sampaikan bahwa permintaannya akan dipenuhi pada waktu yang lain. Memberikan kesempatan dan dengan pembatasan. Jadi Bapak Ibu pada intinya ketika ada masalah itu kita telusuri dulu apa sebenarnya penyebab utama dari masalah tersebut. Nah, terus kita di sini mengarahkan untuk anak-anak bisa memecahkan masalah sendiri. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, ini ya. Jadi ini lebih simpelnya itu penanganan ke menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini sebuah segitiga yang digambar untuk memudahkan kita dalam memecahkan masalah Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Di poin menstabilkan identitas, itu kita menjelaskan bahwa orang yang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan itu bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Jadi misalkan Bapak Ibu ada siswa yang terlambat, misalkan Aan ini setiap hari terlambat. Nah, kalau kita tidak pakai konsep segitiga restitusi, paling Aan, kenapa kamu terlambat setiap hari? Kamu itu pasti malas dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan konsep segitiga restitusi Bapak Ibu, itu berarti kita menanyakan dengan nada-nada yang lebih menenangkan itu siswa. Kenapa Aan kamu terlambat? Nah, coba bisa dijelaskan apa penyebab kamu terlambat? Ya, tidak usah terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu panik.
bicara pelan-pelan. Nah, dengan kata-kata yang menenangkan Bapak Ibu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut ini membantu siswa untuk memahami akar masalah yang dan merasa tidak disalahkan. Oh ya, misalkan Aan tadi misalkan terlambat karena memang membantu orang tua. Oh, jadi kamu terlambat karena membantu orang tua. Nah, kalau malam misalkan buat roti atau apa. Oh ya, sebenarnya Nak, ini kamu tidak salah. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika kamu sekolah, kamu sebagai siswa, jadi lebih fokus dulu ke proses persekolahan. Jadi untuk membantu orang tua mungkin bisa dialihkan di setelah pulang sekolah ataupun setelah habis maghrib sampai habis isya, yang nanti tidak mengganggu jam tidurmu, sehingga kalian atau kamu tidak terlambat secara terus-menerus begitu. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan. Jadi misalkan tadi Aan terlambat karena membantu orang tua, nah kita membuat rencana-rencana Bapak Ibu, planning agar siswa tersebut tidak terlambat, tapi mengarahkan siswa itu yang buat sendiri. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, kamu tahu kalau kamu terlambat karena membantu orang tua, kira-kira apa rencana ke depan? Nah, begitu. Itu termasuk membuat planning Bapak Ibu. Ditanyakan rencananya ke depan dari siswa itu apa? Oh, besok Pak saya mau membagi waktu saya antara membantu orang tua dengan sekolah, biar tidak kacau proses pembelajaran di sekolah saya, begitu, biar tidak terlambat lagi. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya di sini menggunakan metode segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan saya rasa Bapak Ibu sudah lebih tahu ya, karena segitiga diskusi kan dulu pernah disampaikan berkali-kali di beberapa diklat dan beberapa kombel mungkin. Jadi ini hanya mengulangi saja, lebih mendetailkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kesimpulannya dari koneksi itu bagaimana kita bisa berkomunikasi baik dengan lawan bicara kita atau siswa kita, konteksnya kalau kita sebagai seorang guru. Jadi dengan harapan ketika kita berkomunikasi Bapak Ibu, itu tidak ada miskomunikasi ataupun kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan nada yang tenang, tidak dengan nada yang tinggi ataupun kekerasan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu fungsinya dari jaring koneksi Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi mungkin itu ya, terlalu singkat. Nanti bisa kita lanjut dengan beberapa jurus yang lain lagi. Ini hanya jurus kelima tadi. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menanggapi, misalkan ada pembawaan saya yang salah atau bagaimana? Oh iya. Ya, oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, ya kalau masih semangat, nanti setelah ini kita bisa lagi. Ya, oke, Bapak Ibu mungkin itu ya, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini untuk praktek konseling itu untuk BK waktu itu ya. Jadi kalau sudah, selamat Bapak Ibu, kalian sebagai pendekar, kamu sudah menguasai jurus dari koneksi, dan sebagai tanda kamu menguasainya, kamu akan mendapatkan kartu, ya. Kartunya nanti saya kasih, ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya. Apabila ada kesalahan dalam saya berucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.